999 untuk Dokter Meta Melvina. Silakan dokter. Halo, selamat malam. Malam dokter, apa kabar? Kabar baik. Gimana kabarnya, Bu Made? Sehat-sehat. Gimana? Saya lagi di Bali dokter. Wah, luar biasa kita. Saya di Jakarta. Kita ini Kita pulang kampung. Iya, materi malam ini keren banget itu dok. Saya tadi sempat intip sedikit topiknya ya. Keren banget. Ya, dipersilakan iya. dokter untuk memulai karena pasti banyak pertanyaan malam ini. Ya, dipersilakan ya dok. Oke, terima kasih banyak Bu Made. Ya betul sekali karena malam ini kita akan membahas mengenai herpes zoster atau cacar ular atau cacar api ada yang bilang ya. Nah, herpes ini banyak diderita gitu dan orang kadang-kadang salah diagnosa nih. Jadi bedanya herpes sama cacar apa? Nanti kita lihat ya. Dan semakin ke sini ternyata usia orang yang terkena herpes itu semakin lama tuh semakin muda gitu ya. Nah, kemarin kan kita sudah bahas monkeypox, terus cacar air udah belum ya waktu itu. Nah, terus kemudian ya penyakit-penyakit kulit ya. Nah, sekarang ini herpes juga adalah salah satu penyakit kulit ya. Nah, saya mulai aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Sudah kelihatankah layarnya? Sudah ya? Sudah bisa dilihat Sudah layarnya? dok. Ya, Oke, sudah. baik ya. Ini beban herpes zoster, pengobatan dan cara pencegahannya. Jadi kita tuh jangan sampai berpikir bahwa dengan herpes zoster udah penyakit kulit biasa deh, kena herpes begitu udah biarin aja ya. Ternyata herpes zoster itu komplikasinya tuh berat gitu. Bahkan bisa menyebabkan serangan jantung. Wah, gitu ya. Nah, ini adalah gambar herpes zoster. Kalau kita ngelihat sini, ini banyak banget ya yang di leher ya. Dia seperti cacar, ada gelembung-gelembungnya gitu, tapi biasanya mengenai salah satu sisi aja nih, kayak yang di sebelah sini, di sebelah kanan aja ya, tapi sebelah kirinya enggak gitu. Mirip sama cacar, cuma kalau cacar air kan di seluruh tubuh gitu. Nah, zoster itu atau herpes zoster kita suka bilang sebutannya itu bahasa Inggrisnya shingles. Shingles ya, kita baru dengar kali ya. Nah, di Indonesia sering dikenal sebagai cacar api, cacar ular atau herpes zoster. Kenapa disebut cacar api? Karena rasanya tuh panas seperti terbakar api gitu ya. Nah, dibilang varicella zoster. Ini kenapa? Apa hubungannya sama varicella atau cacar air? Jadi, cacar api atau herpes zoster ini adalah kambuhan dari cacar air masa kecil. Tuh. Nah, waktu kecil, kalau kita pernah terkena cacar air, kemungkinan banyak nih di sini Bapak Ibu yang sudah pernah kena cacar air kayaknya ya, atau yang kita sebut sebagai varicella ya. Nah, kambuhan dari cacar air ini kan kita pas lagi kecil kena cacar air. Nah, kemudian kan cacar air akan sembuh dalam 2 minggu ya kan. Nah, ternyata cacar airnya memang betul waktu kita kecil itu sembuh dalam 2 minggu. Nah, tapi virusnya itu ternyata nyumput di saraf tulang belakang. Jadi di saraf tulang belakang kita ya, ini sel saraf tulang belakang. Nah, di ganglion akar dorsalnya ini, dia nyumput si varicella ini virusnya. Suatu saat ketika sistem imunnya kita berkurang, ya karena kecapean, kelelahan, atau karena kita punya penyakit-penyakit komorbid, ya itu akan jadi kambuh menjadi herpes zoster. Nah, ini contohnya herpes zoster yang ada di perut. Ya. Dan ternyata 90% dari orang dewasa yang berusia lebih dari 50 tahun itu bisa terinfeksi oleh varicella zoster virus dan bisa berisiko terkena herpes zoster. Jadi 90% loh dari orang dewasa itu sangat berisiko terkena herpes zoster ya. Dan 1 dari 3 orang akan mengalami herpes zoster dalam hidupnya karena reaktivasi tadi. Jadi dari cacar air menjadi zoster. Itu 1 dari 3 tuh banyak loh. Kalau kita punya saudara aja 5 orang atau 6 orang gitu ya, berarti 2 dari kita udah bakal kena herpes zoster gitu ya. Jadi banyak banyak sekali kejadian herpes zoster ini ya. Nah, tingkat kejadiannya itu kalau di dunia itu ya kurang lebih 6 sampai 8 per orang di atas usia 60 tahun gitu ya. Setiap tahun
kira-kira 1 juta kasus herpes zoster baru di Amerika Serikat. Nah, di Eropa 1,7 juta kasus baru. Di Cina 1,5 juta. Di Indonesia nggak tahu, belum ada datanya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan penyakit herpes zoster itu dimulai dari fase awal, ada fase prodromal artinya ya. Fasenya itu berarti diawali oleh rasa nggak enak badan, sakit kepala. Kalau melihat sesuatu itu kayak silau-silau gitu. Pokoknya kayak orang nggak enak badan deh rasanya gitu ya. Eh, Pegel-pegel gitu, ada demam, pokoknya nggak jelas nih sakit apa, kayak orang masuk angin gitu ya. Nah ini fase prodromal itu bisa kurang lebih 4 hari sampai 2 minggu sebelum adanya lesi di kulit. Nah, kemudian setelah itu akan muncul kemerahan di satu sisi bagian tubuh. Jadi kalau sisi tubuh kita dibagi kiri dan kanan, itu hanya sebelah tuh. Itu khasnya dari herpes zoster. Jadi nggak ada di dua-duanya. Makanya kalau dibilang kalau herpes zoster benar nggak sih kalau ada di kiri kanan atau melingkar gitu, orangnya bisa meninggal gitu. Iya, itu dibilang benar nggak benar gitu ya. Karena apa? Sebetulnya biasanya dia sebelah sisi aja. Kalau dia bisa terjadi kiri dan kanan, kamu dua-duanya, itu berarti daya tahan tubuhnya udah sangat rendah gitu. Makanya mungkin itu dibilang kalau kalau dia melingkar bisa meninggal gitu ya. Tapi untuk melingkar itu kan berarti harus kena di kiri dan kanan gitu ya. Nah, terus kemudian bentuknya seperti ini. Nah, mulai dari minggu pertama dia kemerahan, terus langsung ada bintil-bintil kayak cecer air, cuman dia biasanya berkelompok dan dekat-dekat. Nah, terus kemudian akan menjadi pecah ya, dan ini nyeri sekali rasanya itu. Terus kemudian setelah pecah dia jadi keropeng. Habis keropeng dia bisa ya seperti penyembuhan luka pada umumnya ya, antara 2 sampai 4 minggu. Nah, yang terasa lain di herpes zoster ini dibandingkan cacar air biasa itu adalah sakit saraf karena herpes. Jadi herpes itu kenapa bisa ada di satu sisi ya? Karena dia mengikuti perjalanan saraf. Kan tadi dia virusnya nyumput di saraf tulang belakang. Nah, di saraf tulang belakang itu kan ada dermatom ya. Jadi saraf kesekian dia mempersarafi. Jadi mengikuti alur saraf gitu. Saraf kita itu kalau di badan kita itu kayak kabel Bapak Ibu. Ya kayak kabel. Jadi ada jalurnya gitu ya. Nah, yang hijau-hijau ini ya hijau, di yang warnanya apa ini pink ini ya jadi ya daerah situ pink, di yang warna biru ya biru. Nah, mengikuti alur sarafnya gitu. Jadi kalau di leher ya seputaran leher, tapi ada juga leher bagian bawah yang menjalar sampai tangan gitu. Makanya bisa di punggung seperti ini ya. Yang gambar nomor 2 ini di punggung ya mengikuti alur sarafnya nih di C berapa ini? C6, C5 gitu ya seperti ini. Nah, ini bisa ke tangan, bisa arahnya ke tangan, dari tengah-tengah ke tangan, jadi sebelah bagian. Kalau kenanya di daerah pantat ya berarti bisa dari pantat sampai ke kaki gitu. Ya, tergantung sarafnya sebelah mana yang kena. Karena dia virusnya mengikuti jalur saraf. Nah, karena dia mengikuti jalur saraf, maka terjadi peradangan di sarafnya itu. Nah, peradangan di saraf itu rasanya nyeri sekali, rasanya panas gitu. Kalau ada yang pernah ada ngerasain saraf kejepit, itu rasanya nyeri, panas, rasa ditusuk, rasa terbakar, bisa bikin nggak bisa tidur gitu ya. Nah, dan ternyata sakit saraf yang dihasilkan karena seseorang terkena herpes zoster ini itu bisa berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Kita sebutnya sebagai PHN atau post herpetic neuralgia ya. Dia biasanya sampai 90 hari setelah timbulnya ruam herpes zoster gitu. Minimal 90 hari itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Nah, ini gambarannya ya. Herpes zoster ini penyakit yang menyakitkan dan menyebabkan komplikasi yang serius dan bertahan lama. Komplikasinya itu. Nah, jadi ada orang yang terkenanya di daerah mata, mata gitu karena persarafannya ke arah mata. Yang di daerah dahi ya. Ada yang di badan ya kenanya seperti ini bentukannya. Jadi gambarannya itu dia sebelah sisi, terus kemudian ada cairan-cairannya. Nah, dikatakan nyerinya itu sangat menyiksa, sakit, terbakar, tertusuk, atau tersetrum. Kebayang nggak tuh kalau merasakan seperti itu terus-menerus ya? Atau di sini ada yang udah pernah kena herpes zoster juga tahu kali rasanya seperti apa nggak enaknya ya. Nah, gejala herpes zoster lainnya tuh yang tadi prodromal ya, kayak nggak enak badan, sakit kepala, demam, lemes gitu. Nah, komplikasi yang bisa terjadi dari herpes zoster, kalau tidak ada komplikasi sih syukur ya. Tapi memang kejadian komplikasi itu banyak sekali.
Kemarin saya juga baru dapat nih pasiennya sampai kok berobat nyeri nggak sakit nggak hilang-hilang, loh ternyata pas ditanya itu sisa dari herpes zoster, padahal luka luka herpesnya udah sembuh tapi nyerinya bisa bertahan terus menerus gitu ya, jadi ini bisa bertahan lebih dari 3 bulan dan ini mempengaruhi hingga 30% pasien herpes zoster. Jadi 30% pasien herpes itu bisa mengalami post herpetic neuralgia, nyeri saraf tadi ya. Nah, ada lagi komplikasi lain yaitu uh, herpes zoster ophthalmicus namanya. Jadi mata. Jadi yang diserangnya itu mata, bahkan sampai saraf matanya rusak sampai nggak bisa melihat. Gitu. Dan ini sebanyak 25% pasien yang herpes zoster mengalami komplikasi ke mata sampai nggak bisa lihat. Ya. Nah, komplikasi lainnya itu penyakitnya bisa menyebar luas, jaringan parut ya yang kayak seperti ini ya, di kulitnya jadi jaringan parut seperti ini bekas lukanya. Terus kemudian ada ini radang saraf ya. Terus kalau di daerah telinga ini bisa jadi nggak bisa dengar. Terus Bell's palsy berarti mukanya turun sebelah kayak orang stroke tapi muka doang gitu ya. Terus kemudian dengan adanya kejadian herpes zoster itu meningkatkan serangan jantung dan stroke. Itu sudah terbukti dari jurnal penelitian ya. Ngomong ini saya dapat ini dari semuanya ada penelitiannya, itu bisa dibaca penelitian-penelitiannya. Jadi yang ada kode-kodenya itu penelitiannya apa gitu ya. Nah, 6 sampai 10% pasien herpes zoster itu kambuh. Jadi bisa berulang lagi ya. Apalagi saat terjadi penurunan sistem imun. Nah, kenapa seseorang bisa turun sistem imun? Itu penyebab yang sudah pasti adalah usia. Karena usia itu adalah pendorong utama terjadinya herpes zoster, karena pada usia semakin tua itu sistem imun itu semakin rentan, semakin berkurang ya. Dengan imunitas yang berkurang itu orang lebih mudah terkena herpes zoster. Nah, makanya ini penelitiannya ada ya, bahwa dengan meningkatnya usia, ini ke samping sini adalah usia ya, makin ke 90 tahun kejadian herpes zoster semakin tinggi di seluruh negara. Ini penelitiannya demikian. Nah, bertambah tajam. Ini tiba-tiba naik nih jumlahnya itu setelah usia 50 tahun sebetulnya. Walaupun di usia 40-30 tahun sekarang tuh udah mulai banyak orang yang mengalami herpes zoster. Nah, kejadian post herpetic neuralgia atau radang saraf yang terjadi karena zoster itu juga makin meningkat nih. Jadi kelompok umur makin tua, semakin banyak kejadiannya dia terkena infeksi saraf akibat herpes zoster. Nah, selain usia, faktor apa sih yang menyebabkan seseorang bisa terkena herpes zoster? Apakah ini hanya terjadi pada orang yang usia tua gitu ya? Akhirnya dicari nih penelitian-penelitian dan bahkan sudah dihitung berapa persen kemungkinannya. Nah, kita kan kemarin habis melewati pandemi COVID ya. Nah, infeksi COVID itu ternyata kan hampir semua dari kita kena COVID ya nggak sih? Gitu. Banyak banget orang kena COVID ya. Hanya sebagian aja tuh orang yang nggak pernah mengalami COVID ya kan. Nggak mengalami itu entah karena emang nggak dicek atau memang nggak mengalami. Nah, resiko COVID-19, kalau kita udah pernah kena COVID nih, ternyata daya tahan tubuh kita itu turun dan tidak balik seperti awal gitu. Sehingga orang yang sudah pernah kena infeksi COVID itu meningkat 15-21% untuk terkena herpes zoster. Kalau orang punya kanker, itu resiko herpes zosternya meningkat 2 kali lipat. Orang yang HIV AIDS itu daya tahan tubuhnya turun kan. Nah, ini meningkat 3,2 kali lipat. Berarti lebih sering terjadinya pada orang yang terkena HIV atau AIDS gitu sebanyak 3,2 kali dibandingkan orang yang tidak mengidap penyakit itu gitu ya. Orang yang punya autoimun juga meningkat. Orang yang menggunakan steroid ini kenapa sampai 6 kali lipat? Karena steroid jangka panjang itu sangat menurunkan sistem imun. Ya. Nah, penyakit ginjal kronis itu resikonya meningkat 30% ya. Kalau diabetes resikonya meningkat 20-40%. Orang yang punya sakit paru kronis kayak PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, punya asma itu juga meningkat kurang lebih 30%. Ya. Ini yang tadi yang COVID ya. Bisa menjadi faktor untuk reaktivasi. Nah, ini bagaimana kondisi orang yang punya sakit paru
gitu. Terus kemudian bisa terkena herpes zoster dan resikonya juga meningkat pada postherpetic neuralgianya. Jadi kalau orang punya sakit paru nih, ya PPOK tuh penyakit paru obstruktif kronis, biasanya yang suka batuk-batuk pada orang tua karena kebanyakan merokok gitu, karena paru-parunya mulai kaku ya. Itu kalau kena herpes zoster 53% itu kena postherpetic neuralgia ya. Kalau pasien asma itu resikonya terkena radang saraf karena herpesnya itu 21% meningkat gitu. Nah, pasien yang dirawat inap karena sakit paru karena kebanyakan merokok itu meningkat 2,6 kali lipat gitu ya. Nah, ini orang dengan diabetes. Jadi Bapak Ibu yang saat ini punya diabetes itu juga harus hati-hati karena kontrol kadar gula darah kita yang kurang baik ya, itu menyebabkan kita lebih rentan terkena diabetes, terkena herpes gitu, dan meningkatkan resiko terjadinya peradangan saraf karena herpes ya. Jadi kadar gula darah tuh harus dikontrol baik juga. Nah, kalau sudah terkena herpes itu bisa diobati dengan apa aja? Nah, tentu obatnya diberikan antivirus. Antivirusnya tuh makannya harus 5 kali ya sehari. Jadi kalau 24 jam itu 5 kali sehari itu 5 jam sekali. 5 jam sekali minum obat 800 mg. Biasanya 2 tablet nih, karena sediaannya itu 400 mg. Diberikan selama 5 hari. Terus kemudian dikasih anti radang, karena kan kulitnya meradang banget. Nah, dikasih steroid, daya tahan tubuhnya turun lagi ya, karena dapat steroid ya. Tapi memang harus dikasih itu supaya tidak muncul eh, radang sarafnya gitu. Jadi ini steroidnya dipakai singkat, 10 hari sebenarnya kurang dari 2 minggu ya, jadi nggak apa-apa, nggak perlu di tapering off, jadi nggak perlu diturun-turunin dosisnya, 10 hari masih bisa diberikan. Cuman memang jadi kayak buah si malakama nih, kita pengen meningkatkan daya tahan tubuh supaya herpesnya cepat cepat sembuh, tapi dikasih steroid juga daya tahan tubuhnya turun. Tapi kalau nggak dikasih steroid juga nanti peradangan sarafnya tambah berat gitu ya, makanya tetap diberikan ya terapinya. Nah, terus kemudian anti nyeri karena nyeri sekali, dikasih natrium diklofenak ya, dikasih obat lambung juga gitu karena obat natrium diklofenak ini kadang-kadang suka bikin sakit lambung. Lalu itu dikasih juga kompres kalau lukanya ada yang terbuka-terbuka ya, atau dikasih salep ya. Salepnya bisa, dikasih anti nyeri juga bisa gitu supaya nggak terlalu nyeri. Nah, itu pengobatan herpes zoster yang biasanya dokter kasih itu seperti itu dan perlu dipakai ya. Nah, herpes zoster karena di kulitnya itu ada luka-luka, itu kan rentan jadi komplikasi, komplikasinya itu yang tadi selain postherpetic neuralgia, selain radang pada bola mata dan saraf mata ya. Nah, itu juga ada komplikasi kulit, infeksi sekunder, infeksi pada kulit tuh. Jadinya karena ada bakteri juga. Jadi gimana caranya supaya tidak ada komplikasinya? Istirahat yang cukup, hindari stres ya, kurangi aktivitas, jangan menggaruk lesi karena itu gatal, nyeri, wah pokoknya campur aduk rasanya ya. Nah, hindari vesikel yang pecah agar tidak berdekatan dengan anak-anak atau orang lain yang belum pernah terkena cacar air sebelumnya. Karena dari keropengnya itu kalau pecah itu bisa nularin ke orang lain karena di dalam lesi kulitnya itu banyak sekali virusnya. Gitu. Kemudian minum obat teratur sesuai petunjuk dokter ya, yang seperti tadi. Nah, pilihan pengobatan untuk herpes zoster itu ternyata kurang optimal. Kenapa? Kan tadi kita udah kasih terapi antivirus ya untuk herpes zoster yang akut. Nah, ini dalam 72 jam harusnya udah dikasihkan obatnya nih gitu. Nah, antivirus itu memang dapat mengurangi derajat keparahan dan bisa menyebabkan herpes zoster itu lebih cepat sembuh gitu. Jadi kenapa antivirusnya tetap perlu diberikan. Tetapi antivirus ini tidak mengurangi kejadian post herpetic neuralgia. Jadi kalau memang dia harus terjadi komplikasi ya akan terjadi itu komplikasinya gitu walaupun sudah diobati oleh antivirusnya gitu ya. Nah, kan ruamnya itu kalau bertahan 7 sampai 10 hari ya. Nah, ini pasien ini pasti kemungkinan ya pasien dengan postherpetic neuralgia itu kan harus dikasih obat anti nyeri ya.
dikasih obat anti nyeri, kadang nggak bisa tidur dikasih obat tidur gitu. Tetapi obat-obatan ini itu eh, seringkali itu tidak efektif gitu. Jadi tetap aja rasanya sakitnya tetap ada. Bahkan suka dikasih antidepresan sama dokternya biar nggak depresi gitu. Terus bahkan dikasih opioid itu sintesis dari morfin ya. Itu supaya rasa nyerinya berkurang gitu. Selain dikasih juga obat oles ya. Gitu. Nah, herpes zoster itu juga bisa terasa tahunan nih, seperti contohnya postherpetic neuralgia ya. Dan ternyata menurut survei hanya 14% dari pasien ya yang mengalami postherpetic neuralgia merasa puas tuh dengan terapinya. Jadi 86%-an itu pasien merasa ini tetap aja ini sakit walaupun udah diterapi gitu ya. Jadi kalau bisa dicegah supaya kita nggak kena herpes itu lebih baik dicegah gitu daripada mengobati. Pertama, kenapa? Karena nyerinya menyakitkan sekali. Yang kedua, komplikasinya banyak. Yang ketiga, dia kambuhan dan bikin depresi gitu ya. Jadi kalau bisa cegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Nah, saat ini tuh sudah ada vaksin herpes zoster ya. Nah, jadi bisa divaksin gitu. Kemudian bagi orang yang memiliki komorbid, yang punya sakit-sakit kayak tadi kan udah tahu tuh penyakit-penyakit ini bisa menyebabkan kita lebih rentan terkena herpes zoster gitu, ya diobati komorbidnya, diatur supaya terkontrol gitu komorbid-komorbidnya ya, dan jaga daya tahan tubuh kita. Gimana cara jaga daya tahan tubuh? Satu, makan makanan yang bergizi, istirahatnya cukup, jangan begadang, rutin olahraga, ya, minum air yang cukup, jauhi rokok dan alkohol, dan kelola stres. Nah, ini kalau kita lihat nih centang-centang ini, kita udah makan bergizi belum? Udah istirahat cukup belum? Ya, rutin olahraga enggak gitu. Minum airnya cukup enggak? Jauhi rokok dan alkohol gimana gitu. Kelola stres, soalnya semuanya zaman sekarang jadi stres gitu ya. Nah, jadi itu kita perlu cek ya apakah kita sudah menjaga daya tahan tubuh kita atau belum gitu. Oke. Ini ada vaksin herpes zoster bisa disuntikin ke usia 18 tahun ke atas ya. 2 dosis dia disuntikannya. Itu rekomendasi dari dokter penyakit dalam ya. Jadi udah mulai bisa disuntikin 18 tahun ke atas dan efektivitasnya itu 91 sampai 97%. Besar. Nah, kemudian ini mah penelitian bahwa orang yang imunokompromis artinya daya tahan tubuhnya turun gitu ya, itu sebetulnya meningkat 9 kali lipat lebih banyak untuk terkena herpes zoster gitu. Lebih sering terkena herpes zosternya gitu ya. Nah, ini tentang vaksinnya bisa melindungi sampai saat ini bisa melindungi 10 tahun karena masih 10 tahun udah masuk dalam rekomendasi vaksin untuk dewasa ya, kecuali orang hamil ya. Nah, kita mau highlight lagi, jadi karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati dan jaga daya tahan tubuh dengan makanan bergizi. Makanan bergizi itu dengan apa? Dengan nutrisi tentunya ya, dengan nutrisi. Nah, nutrisinya itu seperti apa? Ya, semua nutrisi itu harus dijalankan dengan seimbang gitu. Nah, terus yang apa kaitannya dengan one more ini herpes gitu ya. Nah, One More itu memiliki bagi yang pernah baru kali ini nih join Dokter Talk, kita setiap hari Senin ini ada Dokter Talk ya yang akan membahas mengenai penyakit-penyakit sehingga jadi Bapak Ibu tuh tahu gitu penyakit-penyakit ini tuh kenapa sebabnya, kok bisa kena, gimana supaya saya nggak kena, kalau udah kena kita obatin pakai apa gitu ya. Terus bagaimana One More bisa berperan dalam membantu kita menyehatkan tubuh kita gitu karena One More itu memiliki produk berupa transdermal patch ya yang isinya adalah nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sebetulnya One More ini memiliki produk bukan hanya untuk orang sakit aja, tapi untuk orang sakit dan orang sehat yang mau tetap sehat gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya kan menjaga kesehatan itu banyak ya, menjaga daya tahan tubuh itu banyak. Salah satunya itu dengan nutrisi. Nah, belum tentu nutrisi kita itu cukup dari makanan yang kita makan. Nah, kadang kita membutuhkan vitamin, tapi kalau kita udah beli segala macam vitamin yang ada gitu, terus kemudian meja kita udah penuh dengan suplemen, kadang-kadang minumnya males ya, karena banyak banget yang harus diminum ya. Nah, nanti kita akan bahas ya di One More ini, mereka punya uh, patch-patch yang nggak perlu ditelan jadi tinggal ditempel itu nutrisinya bisa masuk menyerap lewat kulit gitu karena dia bikinnya pakai nanopartikel. Jadi nanopartikel itu partikel yang kecil sekali sebesar ukuran virus.
Nah, makanya dia bisa tembus lewat pori-pori kulit gitu, kemudian dia menyerap ke dalam pembuluh darah dan bersirkulasi di tubuh dan kita mendapatkan manfaatnya hanya dengan ditempel patch tersebut 24 sampai 48 jam untuk setiap patch-nya. Ya. Nah, yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh nih, itu ada PNG ya, Painless Night Glue, terus B12 plus ya, terus kemudian ini Gentleman atau Ladies Night ya, karena di dalamnya ada ginseng dan jahe itu di dalam ini. Terus kemudian ada dekamin, D3, K2, magnesium sama vitamin C ya. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai Gentleman Night atau Ladies Night. Nah, di dalamnya ini selain Gentleman Night dan Ladies Night ini membuat kita lebih apa? Lebih kayak lebih ini ya, lebih strong, lebih kuat, lebih energik gitu. Lebih jago diranjang juga ya kalau buat bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Nah, di dalamnya lagi di sini ada yang namanya jahe dan ginseng. Nah, untuk jahe, jahe itu membantu sistem imun tubuh kita. Karena jahe memiliki potensi untuk melindungi tubuh dari infeksi serta mempercepat pemulihan dari kondisi yang melibatkan peradangan kronis. Nah, jadi ini cocok untuk pengobatan herpes ataupun menjaga supaya tubuh kita itu nggak mudah terkena peradangan ya, karena dia punya efek antiinflamasi juga nih, menghambat jalur peradangan ya. Dia juga memiliki efek anti mikroba dan antioksidan sehingga membantu tubuh melawan infeksi ya. Makanya dibilang jahe itu memiliki fungsi imunomodulasi. Nah, menstimulasi sistem imun, meningkatkan produksi sitokin gitu. Jadi kalau sitokin itu kan, tapi kalau sitokin yang berlebihan itu jadi badai sitokin ya, kayak waktu COVID. Tapi kalau produksi sitokin yang baik itu bisa membunuh bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Nah, kemudian ginseng, ginseng yang ada di dalam PNG, dalam PNG ini banyak sih, dalamnya nggak cuma ginseng aja ya. Nah, yang di highlight ini malam ini tuh ginseng. Ginseng itu membantu imunitas tubuh kita bisa meningkatkan aktivitas sel imun. Ya, gimana caranya ginseng meningkatkan aktivitas sel imun? Nah, dia itu merangsang berbagai sel imun biar aktif. Nah, sel imun kita itu banyak. Nah, salah satunya kan leukosit ya, atau sel darah putih ya. Sel darah putih juga jenisnya macam-macam, sama kayak kalau kita di satu negara gitu ya. Nah, itu kita punya pasukan ya kan. Ada pasukan tuh, ada TNI, ada Polri ya. Di TNI sendiri ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat gitu kan. Nah, terus kemudian ada bagian-bagian sendiri, ada gegana yang megang tembakan, ada pas pampres, ada yang macam-macam ya nggak gitu. Nah, ini juga sama nih, sel darah putih kita juga banyak nih fungsinya. Ada sel T, ada sel B, ada makrofag ya, ada NK sel namanya natural killer cell, dia pembunuh alami. Jadi begitu ketemu dengan bakteri virus itu bisa punya sifat fagosit, bisa makan itu bakteri atau virus gitu ya. Terus ginseng juga bisa meningkatkan produksi antibodi sehingga membantu tubuh untuk mengenali dan menetralisir virus dengan lebih efisien. Gitu. Nah, ginseng juga bisa menekan peradangan yang berlebihan. Jadi cocok ya, karena pada herpes itu terjadi banyak peradangan tuh, radang di saraf, radang di kulit ya. Jadi bisa diperbaiki oleh ginseng. Nah, ini juga punya aktivitas antivirus dan antibakteri ya. Nah, ini vitamin D. Di dekamin ini kan dalamnya isi vitamin D3, K2, magnesium, dan vitamin C. Nah, kita tahu vitamin D itu dibutuhkan sekali waktu zaman COVID. Kita rajin banget ya suruh minum vitamin D biar nggak terkena COVID atau lebih cepat sembuh COVID-nya gitu. Nah, ternyata vitamin D itu memang bisa merangsang produksi satu protein yang memiliki antimikroba ya. Namanya ini katelisidin dan defensin. Dia bisa langsung menghancurkan virus, bakteri, dan patogen atau ini penyebab penyakit lainnya gitu. Jadi dia bisa mengaktifasi sistem imunitas bawaan dari tubuh kita yang udah kita punya gitu. Nah, selain itu vitamin D itu juga mengurangi produksi sitokin yang berlebihan. Nah, ini sitokin berlebihan itu kan yang bisa menyebabkan badai sitokin ya. Jadi supaya peradangannya itu ditekan gitu. Nah, selain itu, selain mengaktifasi sistem imunitas bawaan, bisa juga meningkatkan sistem imunitas adaptif. Ini artinya apa? Ini agak rumit ya kalau bukan ya. Tapi di sini di One More nih suka banyak
tenaga kesehatan juga nih. Kadang-kadang ada dokter yang ikut, ada bidan yang ikut, ada apoteker yang ikut ya. Jadi kita semi-semi ilmiah gitu bahasanya ya. Nah, jadi vitamin D itu membantu eh, membantu apa ya, ini gimana cara menjelaskannya ya. Jadi si sel T itu kan adalah sel yang berpengaruh terhadap untuk perang gitu, untuk perang dengan virus gitu ya. Nah, jadi dengan sel T-nya teraktivasi oleh vitamin D, sel T ini bisa membantu menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus. Sementara sel B itu sel leukosit lainnya namanya sel B itu dia akan memproduksi antibodi. Nah, dengan memproduksi antibodi itu akan um, membuat menetralisir virus yang ada gitu ya. Nah, jadi regulasi sistem imun atau sel imun yang ada itu juga dibantu perannya oleh vitamin D. Karena apa? Karena mereka memiliki reseptor vitamin D. Contohnya selnya adalah makrofag, dendritik, dan sel T. Ya. Itu peran vitamin D dalam sistem imunitas. Intinya kita membutuhkan vitamin D dalam tubuh kita supaya sistem imun kita bekerja dengan baik. Ya, ini adalah itu rumit ya, penjelasan rumit ya mengenai kenapa vitamin D bisa menyebabkan sistem imun kita meningkat, bagaimana cara kerjanya. Nah, itu gitu ya. Kenapa dijelasin ya supaya Bapak Ibu semakin yakin dan semakin jelas gitu dapat benang merahnya gitu. Apa vitamin D sama imunitas hubungannya apa? Ternyata ada hubungannya dengan mengaktifkan sel-sel untuk perang. Nah, vitamin C vitamin C itu ada di dalam dekamin dan ada juga di dalam vitamin B12 plus. Ya. Nah, vitamin C ini bisa meningkatkan sistem imun. Karena apa? Vitamin C itu kita tahu dia adalah antioksidan yang kuat, dia bisa menetralkan radikal bebas. Nah, vitamin C juga sama seperti vitamin D, dia meningkatkan fungsi sel imun karena dia mendukung aktivitas fagosit. Fagosit itu artinya memakan virus ya, seperti makrofag dan sel neutrofil yang bertanggung jawab untuk menelan virus gitu. Terus dia ada modulasi peradangan juga menurunkan sitokin proinflamasi yang sitokin yang menyebabkan peradangan terlalu berat ya. Nah, kemudian di dalam B12 plus juga ada vitamin B1, B3, B12. Nah, ini semua adalah vitamin yang sangat berpengaruh terhadap sel saraf. Jadi vitamin saraf yang dikatakan vitamin saraf adalah vitamin B gitu. Vitamin B kompleks itu adalah vitamin yang memperbaiki sel-sel saraf gitu. Jadi kenapa ini penting banget diberikan pada orang yang terkena herpes gitu ya. Jadi nutrition support dari One More yang berpotensi bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun adalah PNG, B12 plus, Gentleman atau Ladies Night sama Dekamin gitu ya. Nah, yang bisa kita simpulkan dari herpes zoster ini adalah penyakit yang menyakitkan, dia berlangsungnya lama, ya, terus kemudian komplikasinya juga berat. Nah, ini terjadi karena turunnya imunitas kita terkait dengan usia dan penyakit-penyakit yang kita miliki, ya. Jadi kalau terkena herpes zoster, jangan lupa diobati dengan tepat dan cepat. Karena kalau kita lupa atau nggak tepat gitu untuk memulai dosis antivirus, untuk memulai memberikan steroid, itu komplikasinya akan menjadi lebih berat. Ya, nah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi bagi yang belum pernah terkena herpes zoster, lebih baik dicegah daripada kita mengobati. Gitu. Oke, Bu Made, sepertinya materi herpes zoster ini demikian. Kita mungkin lebih banyak diskusi aja ya, karena sebetulnya materinya nggak terlalu banyak sih. Iya, baik. Baik, dokter. Itu tadi gambar pertama itu udah serem banget. Kalau kita dapat itu Iya. kayaknya waduh gitu ya. Waduh ya. Iya. Baik, terima kasih materinya, dokter. Boleh kasih angka 999 ya untuk materi dokter Meta malam ini. Dan teman-teman yang ada pertanyaan dipersilahkan. Terus saya mau tanya juga nih, dok. Saya ada temen juga, udah usia sih, udah 60 lebih gitu. Jadi, eh, dia, memang beliaunya memang sudah ada komplikasi ya dok ya, sudah ada sempat stroke dan lain-lain. Nah, terus katanya waktu lagi bebenah tanaman, katanya beliau tuh sempat kayak ngucek-ngucek mata gitu, Dok. Terus akhirnya herpes gitu katanya. Herpes dan cukup parah kata istrinya ya, cuman saya belum sempat lihat langsung ya. Jadi kayak nggak bisa lihat juga jatuhnya karena ngelingkar katanya gitu, Dok, di mata. Nah, artinya apakah
ada, tapi istrinya bilang itu takutnya ada kayak kotoran kucing atau apa di tanah yang dia sedang rapikan itu. Apakah itu bisa seperti itu, Dok? Enggak sih, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi itu ya itu kebetulan aja terjadi setelah itu gitu. Kalau yang kita sebut Hmm. dermatitis venenata, misalnya yang terjadi karena ada misal pas bangun tidur, terus kemudian kita tiba-tiba ada ngegaris gitu ya, garis gitu, terus gatel kayak melepuh itu tapi berupa satu Hmm. garis aja, itu bisa jadi memang dermatitis venenata, tapi itu bukan herpes. Nah, Hmm. itu biasanya karena terjadi kotoran binatang bisa, jadi kotoran apa, bugs gitu atau bugs itu apa? Serangga. Nah, kotoran Hmm. Hmm. serangga lewat gitu atau serangga yang memang beracun kayak tomcat gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. itu Hmm. bisa menyebabkan dermatitis venenata. Tapi dia biasanya bentuknya lurus, benar-benar lurus dan satu. Jadi dia kan binatang nggak bolak-balik ya di kulit Hmm. kita Hmm. gitu. Biasanya kalau dia lewat lewat aja. Tapi dia cuma Hmm. satu lurus. Tapi kalau udah bentuknya semata-mata begitu ya itu betul herpes gitu. Hmm. Dan lesinya berbeda. Jadi bentukannya itu beda antara herpes dengan dermatitis venenata itu. Gitu. Hmm. Tapi yang kalau misalnya satu mata sampai nggak bisa lihat, itu berarti kalau sampai nggak bisa lihat itu berarti kena ke saraf matanya. Kalau dermatitis venenata dia cuma di kulitnya aja, jadi nggak nyampe ke sarafnya. Jadi itu sih sebetulnya Hmm. benar herpesnya, cuma disebabkan karena itunya apa karena habis berkebunnya itu sih kebetulan Hmm. ya sih. Gitu. Iya, iya, baik. Gila. Dan memang obatnya memang banyak banget katanya, Dok. Iya, Buat herpes itu tuh. berjenis-jenis ya. Ya, Iya. baik. Terima kasih dokter penjelasannya. Ini teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Kemudian ini sepi nih pertanyaan dok, karena jelas sekali kayaknya ya materinya tadi itu sangat detail ya dok ya. Oke, Iya. nah nih dok ada yang nanya nih dok dari Ibu Eviana. Apakah herpes itu ada stadiumnya dok? Oke, jadi sebetulnya sih nggak ada, cuma dibilang tuh stadium primer sama stadium sekunder gitu aja. Jadi sebetulnya itu perjalanan penyakitnya aja, nggak ada dibilang stadium terus berkaitan dengan stadium itu berkaitan dengan beratnya gitu, nggak sih. Gitu itu cuma pas lagi awal yang masih ruam-ruam aja atau sampai yang udah jadi apa peradangan terus kemudian komplikasi gitu, itu aja. Baik, baik. Apakah herpes itu bisa sampai mengakibatkan kematian dok? Kalau dari pengalaman dokter selama ini? Biasanya meninggalnya bukan karena herpesnya, tapi karena infeksi virus yang misalnya udah habis infeksi herpes, terus kemudian ada komplikasi nih, komplikasinya berupa infeksi bakteri gitu. Nah, bakterinya Hmm. yang masuk lewat luka yang terbuka, itu bakteri itu bisa bersirkulasi dalam tubuh. Nah, kalau dapatnya bakteri itu ternyata nggak bisa dibunuh pakai antibiotik, itu bisa jadi sepsis, meninggalnya karena itu. Terus kemudian udah ada penelitiannya, saya lupa nih berapa persen atau berapa kali lipatnya itu saya lupa, tapi udah ada tuh penelitiannya bahwa orang yang kena herpes dan itu kebetulan kejadian juga loh sama om saya beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Waktu itu saya tuh belum jadi dokter ya. Iya, saya belum jadi dokter, itu kayak masih kuliah-kuliah gitu deh gitu ya. Nah, terus om saya tuh kena herpes kan udah tuh diobatin herpesnya. Ternyata beberapa bulan setelah kena herpes ya, itu kan udah selesai, udah sembuh lukanya kan udah sebulan aja udah sembuh kan. Nah, Hmm. dia kena serangan jantung gitu. Padahal Hmm. nggak punya sakit jantung sebelumnya gitu. Dan ternyata setelah ketahuan penelitiannya masih baru nih. Kira-kira berapa tahun ya? 10 tahun yang laluan lah penelitiannya itu ada bahwa herpes itu bisa meningkatkan kejadian serangan jantung. Jadi orang yang kena herpes, kejadian serangan jantungnya atau stroke-nya itu lebih meningkat gitu. Itu ngeri juga ya. Jadi Ini kayak kayak orang kena COVID ya dok ya, jadi imunnya mungkin iya, menurun begitu ya dok ya. betul, betul. Itu setelah COVID itu kan banyak orang setelah pandemi COVID ini bikin sistem imun kita tuh sungguh berantakan gitu. Jadi orang Mm-mm. belum kena COVID sampai saat ini tuh orang yang bersyukur banget itu karena sekarang udah ada penelitiannya bahwa after COVID tuh sistem imun kita itu nggak balik seperti semula. Ada lebih capek, lebih cepat jadi jompo gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, selamat. Karena semua orang mengalaminya ya. Iya, iya betul dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Bapak Marno. Virus herpes itu menjangkiti lewat apa? Kemarin saya kena herpes setelah Oh, olahraga, saya langsung mandi nggak nunggu keringetnya.
hilang. Apakah itu juga menjadi salah satu penyebab maksudnya mungkin Oh, begitu. oke. Enggak sih, kalau dari keringat enggak, Pak. Yang jelas itu herpes munculnya itu karena reaktivasi dari cacar air. Ya, waktu masih kecil kita kena cacar air. Makanya kenapa kalau bisa cacar air itu dicegah gitu biar nggak kena ya. Nah, reaktivasi dari cacar air yang waktu masih kecil, waktu kita masih kecil kena cacar air itu si virusnya tidak hilang begitu aja dengan lesinya sembuh waktu kecil itu. Ternyata virusnya itu banyak yang nyumput di saraf tulang belakang kita. Nah, pas kita udah tambah usia, ya sistem imun kita tambah turun atau lagi capek, sistem imunnya turun, dia kambuh gitu. Jadi habis Bapak olahraga mungkin ada kecapean hari-hari sebelumnya. Nah, sistem imun turun ya dia kambuh jadi herpes gitu. Hmm, 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 hmm. Jadi kebetulan jadi mungkin pas habis olahraga juga lagi lelah mungkin begitu ya dok ya. Ya, jadi bukan biang keringat sih. Bukan Ya jadi biang bukan. keringat terus jadi herpes tuh enggak. Jadi Baik virus baik varicella herpes zoster. Sebenarnya virusnya sama dengan virus yang menyebabkan cacar air. baik. Terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan dari Ibu Novi. Apa masa inkubasi dari herpes itu berapa lama? Oke, inkubasinya tuh bisa 1 bulan. 1 bulan sampai 2 minggu. Jadi paling cepat ya 2 minggu, bisa sebulan gitu. Bisa. Baru kelihatan begitu ya. Iya, baru kambuh lagi. Baru Baik. kelihatan di kulit Iya. ya. Lama juga ya dok ya. Jadi kita kena Daya tahan virusnya jadi tubuhnya kita lama. nggak ngeh ya Bisa nggak jadinya nggak. ya. Iya. Jadi Betul cuma betul. rasanya kayak capek-capek doang, demam, pegel-pegel linu gitu ya. Tahu-tahu sebulan kemudian, muncul langsung herpesnya gitu. Iya iya iya. Baik. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Mardiah. Dok, kalau sudah kena herpes, apa mungkin kena lagi? Iya, bisa karena 6-10% orang itu mengalami kekambuhan. Ya. Jadi kayak cacar juga ya dok ya, bisa kena berkali-kali begitu Iya, ya. betul. Bisa kena berkali-kali cacar juga. Jadi bukan penyakit yang, ayo kita kenain aja biar sekali kena. Itu enggak, jangan. Karena sebenarnya bisa kena berkali-kali. Itu dulu mitos cacar dulu begitu ya dok. Kalau papanya Iya, udah kena, gedenya udah nggak kena. Itu kenain pernah aja juga. kakaknya juga gitu ya. Tapi kenanya berkali-kali. Iya Terus dok. apesnya Eh, jadi herpes lagi di masa tua. Aduh, itu karena belum kenal one more juga kayaknya itu dok. Iya, makanya kita bikin dokter talk tiap minggu ya. Iya, baik. Nah, ini dari Ibu Sri Sulastri, dok. Ini Iya. herpesnya sudah lama, sudah kering, tapi masih Oke. nyeri, dok. Nah, dikasih Nah, apa, dok? Nah, ini kayak tadi ya yang dokter Nah, jelasin itu ya. ceritanya, itu testimoni nyata ya, Bu ya. Jadi yang tadi saya omongin itu bukan bohongan kan. Ternyata ada kan kasusnya kan gitu di antara kita. Karena memang herpes tuh banyak banget. Tetap semangat, Bu ya, walaupun nyerinya tuh emang nyeri gitu ya. Jadi kayak lagi nggak ngapa-ngapain gitu tiba-tiba kerasa gitu nyerinya kan. Tadi tangan, tadi mana gitu ya. Nah, itu eh, itu memang kadang-kadang bikin kita depresi gitu sakit nyerinya itu. Jadi lagi sehat-sehat tuh tiba-tiba nyeri gitu di situ ya, terus berasa ada terus lagi nyerinya gitu. Nah, itu kalau yang dari One More tadi kita udah bahas ya mengenai apa yang bisa dipakainya. Jadi bisa pakai PNG karena mengandung ginseng di dalamnya, ada anti radangnya ya. Terus kemudian juga jangan lupa B12 plus karena di dalam B12 plus itu ada vitamin B kompleksnya. Nah, itu adalah vitamin yang baik sekali untuk saraf ya. Terus kemudian ada juga pakai ladies night ya. Kalau ibu-ibu ya ladies night, kalau bapak-bapak pakai gentleman night. Karena di situ ada jahe, komponen jahe di situ sangat bermanfaat juga. Tuh. Sama kan kalau kita lagi kena terserang nyerinya gitu ya karena herpes itu kan rasanya lemas capek gitu nggak mau ngapa-ngapain ya kan. Nah itu kan dengan diberikan gentleman atau ladies night kita lebih bersemangat dan lebih bergairah gitu ya. Sama ada dekamin. Dekamin itu vitamin isinya vitamin D, vitamin C, magnesium ya sama vitamin K ya. Nah, itu juga berperan dalam anti radang gitu ya. Jadi pakai 4 itu. Nah, kan kalau ditempel nggak perlu ditelan-telan ya. Kalau ditelan tuh jadi banyak banget gitu. Tuh. Ya, Nah, baik. selain itu kalau misalnya memang nyeri banget ya berarti nanti ke dokter saraf ya. Terus nanti bisa ada fisioterapi juga sih, bisa dikasih kayak akupuntur yang seperti itu boleh. Baik, baik. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang agak mirip dari Ibu Kris dan Bapak Agus tentang apakah herpes menular dan ini juga kalau bekasnya itu kesentuh apakah bisa menjadi penularannya. Ya, silakan Iya, Dok.
Betul banget. Jadi seperti cacar air, dia bisa menular lewat udara, bisa juga menular lewat sentuhan. Nah, lewat sentuhan itu biasanya nggak menular langsung tul, ketemu tul, terus nular gitu. Itu nggak langsung begitu. Tapi bisa juga, karena apa? Itu kan virus. Virus itu partikel kecil. Partikel kecil itu bisa tembus kayak nano, kayak transdermalnya nano, bisa tembus lewat pori-pori juga gitu ya. Nah, itu karena virus bisa. Nah, di dalam vesikelnya itu banyak sekali, vesikel tuh apa? Lepuhan. Nah, di dalam lepuhannya uh, orang herpes zoster itu banyak sekali mengandung virus. Nah, virusnya itu kalau kepegang sama tangan orang sehat, terus kemudian kesentuh ya dia bisa tembus gitu ya. Apalagi kalau misalnya di kulit ada luka-luka kecil ya, ada kulit kadang di kuku kan ada luka-luka kecil. Nah, itu bisa apalagi itu pasti langsung masuk kan. Nah, terus kemudian selain itu juga virusnya kalau terbang partikelnya itu kehirup sama hidung kita. Nah, di hidung kita kan banyak mukosa tuh. Mukosa itu kayak jangankan virus, Pak. Wangi makanan aja sama kita tahu tuh kehirup sampai ke saraf kita ya nggak? Ya kalau nggak kita nggak bisa nyium. Ya, kita nyium gitu mau wangi makanan aja tembus apalagi virus gitu kan sampai ke saraf tuh tandanya. Nah, itu bisa menjadi cara masuknya virus varicella zoster virus. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Ini ada pertanyaan dari Bapak Firaun, ini mitos apa fakta ini? Apakah betul herpes sebagai akibat selama hidupnya tidak pernah kena campak? Jadi kenanya Oh, herpes gitu. enggak. Jadi campak beda lagi. Campak itu penyebabnya virus campak. Jadi campak sama cacar itu beda ya. Kalau campak itu kayak campak Jerman, rubella, yang dia tuh demam, terus warnanya merah-merah tapi tidak nonjol-nonjol. Jadi nggak ada cairannya di dalam lesinya, cuman ada merah-merah, merah kemerahan, kemerahannya nonjolnya dikit gitu ya. Terus nanti dia 5 hari sembuh gitu ya, demam tinggi. Nah itu campak gitu. Kalau ini cacar, jadi cacar air ya, bukan campak, cacar air. Tapi bukan berarti orang yang nggak pernah kena cacar air nggak akan kena herpes. Itu nggak juga. Jadi orang kalau kena cacar air nih, dia berisiko kekambuhan. Jadi kambuh herpesnya karena dia nyumput di saraf tulang belakangnya. Tapi orang yang nggak pernah kena cacar air itu juga ternyata bisa terkena herpes zoster gitu dan ketularan dalam bentuk langsung herpes gitu bisa. Karena apa? Karena infeksi cacar airnya belum tentu kelihatan gitu. Karena kayak kalau daya tahan tubuh kita tinggi itu pas lagi kena cacar air munculnya bintil 1, bintil 3 di punggung gimana kita nggak sadar gitu. Ternyata dia udah nyumput. Gitu. Jadi bukan Jadi campak ya, cacar. beda. Ya, artinya kalau sudah pernah kena campak kan bisa kena herpes. Artinya kan begitu ya, Dok ya. Karena dia Iya, iya, berbeda begitu betul. ya, Dok ya. Iya, betul. Baik. Oke, kemudian saya lanjut. Ini pertanyaan Pak Yatno tadi sama dengan pertanyaan saya sudah terjawab ya. Kemudian pertanyaan Ibu Nelly, kalau gatal kulit meninggalkan ruam berbulan-bulan, apa karena efek penurunan daya tahan tubuh juga ya, Dok? Oh, itu Silakan. beda lagi. Itu kayaknya harus nonton edisi kita yang sakit kulit kan kemarin udah tuh kita bahas mengenai sakit kulit dermatitis tuh. Nah, itu Ya. Ibu tonton itu ya karena sakit kulit kemerahan berbulan-bulan bisa jadi psoriasis, bisa jadi itu dari autoimun atau bisa jadi dari alergi. Nah, itu tonton edisi kita sebelumnya tentang sakit kulit. Kayaknya udah kan ada kan kemarin. Ada, sudah ada, Dok. Baik, saya lanjutkan. Dari Ibu Sriani, mau tanya kalau sering gatal-gatal dan nggak sembuh-sembuh, apakah termasuk penyakit herpes? Karena Nah, itu sudah sama. dicek diabetes pun tidak ada. Sama dengan jawaban yang Bu Nelly ya, Dok ya. Ya, tonton yang sakit kulit ya. Jawabannya ada di situ. Baik, saya lanjutkan. Dari Ibu Eviana, yang saya temui itu herpes sepertinya sudah komplikasi. Sekarang jadi seperti stroke, udah punya sakit lambung juga, dan mungkin karena kebanyakan konsumsi obat yang dikonsumsi begitu ya, jadi diajak ngomong nggak connect. Oh, udah kena saraf ya mungkin itu Dek ya. Jadi Ya, itu nggak harus nyambung. dicek dulu ya. Iya, harus dicek dulu karena memang dari herpes bisa meningkatkan kejadian stroke juga bisa. Jadi mungkin itu bisa jadi karena stroke-nya. Atau sebetulnya itu bukan stroke tapi Bell's palsy. Tapi kalau Bell's palsy sih diajak ngomong masih bisa ya. Nggak ada tetap nyambung gitu. Cuman bentuknya mukanya ketinggalan sebelah. Jadi kalau kedip ya, yang satunya bisa kedip, yang satunya nggak kedip. Terus yang satunya senyum, yang ini Hmm. ketinggalan gitu. Itu Bell's palsy. Tapi kalau diajak ngomong ke segala nyambung semua. Nah, kalau stroke ya tergantung bagian yang kena stroke-nya yang mana gitu. Itu harus MRI sih untuk melihatnya. Kalau memang Ya. ada stroke ya di terapi lah stroke-nya ya. Terus kalau tentang nutrisi One More untuk stroke, nah itu bisa dilihat kita udah pernah bikin juga di Betul. awal-awal tuh.
Mm-mm. Betul, nanti boleh minta rekamannya kepada pengundangnya ya Bapak Ibu ya. Sudah ada rekaman komplitnya. Baik, saya lanjut dok. Oh, ini ada testimoni nih dok dari Bu Evi. Jadi beliau Ya. pernah menempelkan One More ya kepada penderita herpes ya dan Mhm. alhamdulillah karena sudah pakai One More juga ya, jadi tidak ketularan. Jadi daya tahan tubuhnya sudah bagus begitu ya dok ya. Jadi tidak Oke. jadi gitu ya. Artinya semua kembali ke daya tahan tubuh ya dok ya. Betul, Dengan betul. ini ya. Iya. Baik. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Musyarofah. Mhm. Suami saya punya penyakit gatel, diperiksakan ke dokter katanya alergi makanan, nggak boleh makan ayam potong, ikan asin, masako, terasi. Itu penyakit gatel apa dok diobati? Oh sudah diobatin ke sana ke sini. Nah, ini mungkin sama ya Nggak dok ya? sembuh-sembuh ya? Iya, Tidak tonton yang sembuh. sakit kulit ya. Nanti cobain tonton dulu yang sakit kulit, coba dipraktekin dulu. Kalau seandainya masih belum hilang, itu di mana? Ibu jauh apa enggak gitu? Ya itu bisa kalau itu butuh butuh penanganan individual sih, apalagi kalau gatal gitu ya. Gatal itu sangat individual dan penyebabnya banyak gitu. Apalagi kalau udah lama gitu ya, ya itu nanti bisa konsultasi pribadi boleh. Karena penyebabnya tuh banyak sih. Harus cari satu-satu sampai ketemu ini loh penyebabnya gitu. Dan Hmm. terus kalau kayak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu tuh dibuktikan dulu, bener nggak gitu. Hmm. Apakah sudah dicoba dites darahnya gitu, dites anti alerginya, alergi dengan apa item apa-apa saja gitu, terbukti iya atau tidak gitu ya. Kalau memang sudah dibuktikan iya, ya dihindari. Tapi kadang-kadang belum dibuktikan tapi udah dilarang gitu. Itu yang kayaknya hidup Hmm. kasihan ya, belum dibuktikan udah Iya. dilarang gitu. Jangan sampai begitu aja, dicari dengan tepat lah ya. Kayaknya banyak yang begitu udah dilarang duluan. Kasihan kan, padahal bukan itu Iya. penyebabnya gitu kan. Jadi hidup tanpa rasa ya dok ya. Hidupnya nggak berasa. Iya. Oke, ini dokter, pertanyaan Bu Reni sepertinya sudah dokter jawab tadi tuh. Dokter, kalau memadukan One More dengan akupuntur, apakah bisa untuk pengobatan herpes Oh boleh, ataupun boleh ya? Tadi iya, sudah sempat disinggung ya, waktu masalah nyerinya nggak habis-habis itu ya dok ya? iya betul. Nanti kalau misalnya ada herpes, ditempelnya di lokasi yang sehat ya, jangan di atas herpesnya. Hmm. Ya, tetap di kulit yang sehat, karena akan menyerap lebih baik di kulit yang sehat ya. Terima kasih dokter. Nah ini ada informasi nih dari Bu Dewi untuk yang mau melihat rekaman dokter Tok sebelumnya boleh cek di channelnya One More Entrepreneur ya sudah disiapkan lengkap ya teman-teman Bapak Ibu dipersilahkan. Oke terus ini dari Ibu Yayu. Kalau orang kena gatal-gatal, oh kalau orang Jawa bilang biduran. Apakah lebih mudah Alergi. kena herpes atau cacar? Ini cucu saya Oh, mengalami gatal-gatal, terus mau sekolah temennya ada yang kena cacar. Jadi oke. takut, jadi gak dikasih sekolah. Itu gimana, Dok? Oh, kasihan dong kalau nggak dikasih sekolah. Gimana? Bidurannya disehatin aja. Jadi jangan sampai karena biduran terus jadi nggak sekolah ya. Ya bidurannya disehatin. Tapi itu kalau cacar air sih gampang menular banget memang di kalangan anak-anak ya. Hmm. Oh, jadi karena bukan di kalangan anak-anak sih, di kita juga gampang menular gitu. Nah, supaya Hmm. nggak tertular ya salah satu cara yang sangat efektif adalah dengan vaksinasi sebetulnya. Jadi daya tahan tubuhnya tuh udah Hmm. punya dulu. Jadi kalau dia menghirup virus cacar dari temennya ya nggak ketularan. Sama kayak kita dapat vaksin COVID kemarin kan gitu. Hmm. Kalau Hmm. kita Hmm. menghirup Hmm. Hmm. COVID ya lebih tahan. Nah kan sekarang juga kita udah nggak pada pakai masker karena udah berkali-kali COVID dan berkali-kali vaksin gitu. Jadi kita ya udah imun gitu. Ya, Kan. baik. Ya, jadi nanti tambah stres ya kalau nggak dikasih sekolah. Nggak Dulu punya nanti temen waktu. dong. Iya. Oke, Ush, ini ada yang komen gelang. Ini gelangnya siapa nih yang keren nih? Gelangnya dokter ya? Oh, bilang Oh ini. iya, malah 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 salah jadi komen fokus itu. gelang. Salah fokus nih. Oke, iya ini kalau ada yang minta testimoni penyakit herpes nanti boleh lihat di apa namanya di Telegramnya One More juga ada kayaknya ya testimoni ya. Pak Edwin ya nanti boleh colek pengundangnya ya. Oke, baik Bapak Ibu ini yang bertanya sudah mau dibacakan ini dok. Ini apakah masih ada yang bertanya ini? Penjelasannya Dokter Meta ini sangat detail ya Bapak Ibu ya malam ini. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya. Bapak Ibu minggu depan kita mau bahas apa gitu. Oh iya, kalau biar nggak stres itu pernah nggak ya dok? Ini tadi soalnya, Oh ada iya, yang belum. komen tadi.
Belum bisa. Stresnya itu dok nggak bisa dikelola. Nah tadi kan saya lihat tuh ada yang komen Oh, tuh. oke. Iya, iya, iya. Bagaimana cara kita mengelola stres ya? Nah, Nah, setuju nggak Bapak Ibu nih ya? itu bagus juga itu. Karena kesehatan Stres. mental itu sekarang penting Nah, kan? itu Mm-mm. kalau konsultasinya mahal itu dok, kalau konsultasi kesehatan mental. Kesehatan mental karena panjang konsultasinya ya, panjang dan lebar. Iya. Mm-mm. Oke. Oh Terus ini banyak ada nih penyakit dok, karena ada stres. tambahan pertanyaan. Ya. Apakah herpes perlu diisolasi pasiennya? Oh iya, itu pertanyaannya bagus banget ya. Hmm. Jadi orang herpes itu sebetulnya perlu diisolasi. Sampai kapan sih batas dia menular? Sebetulnya begitu ya. Nah, Mm-mm. sama seperti COVID, kan kita semakin lagi fase akut tuh lagi menular-menularnya karena virusnya banyak banget gitu. Tapi udah semakin semakin lewat dari 2 minggu kan semakin habis-habis gitu ya. Nah, kalau Mm-mm. COVID kan kita diisolasinya 10 hari sebetulnya, tapi Mm-mm. terakhir boleh 5 hari gitu ya. Nah, tapi kan 10 hari sebetulnya 10 sampai 14 hari. Nah, sebetulnya virus herpes ini juga sama 14 hari gitu. Kalau mau sampai virusnya tidak menular itu 14 hari. Tapi karena apa? Kalau udah jadi keropeng, udah jadi krusta juga, yang kropeng-kropeng itu juga kalau dibuka itu masih ada virusnya di dalam situ. Betul Ya dok. intinya Saya biar nggak terbang-terbang, jaga jarak sama Mm-mm. orang gitu, gitu aja. Saya pernah dengar dok, bahkan katanya kalau justru kalau udah mau sembuh itulah dia menular gitu. Karena dia keropengnya bisa terbang, jadi kena AC, kenapa Hmm, udara terbang. Kalau itu dia masih penyebabnya bentuk ya. vesikel kan masih di dalam itunya, masih di dalam Pantesan. kubahnya. Mm-mm. Itu biasanya kalau cacar tuh dok, kalau anak sekolah kan gitu dok, bisa kena itu satu sekolah itu kalau Satu cacar itu. sekolah, iya betul. Karena dia anggap dirinya udah sembuh, jadi udah di sekolah udah sembuh, udah kering gitu. Padahal itu yang Iya, lebih banyak menularkan ya, iya karena betul. bisa terbang ya. Iya baik. eh oh ini ada yang usul juga nih, gondong, penyakit gondong. Untuk topik ini maksudnya kayaknya dok ya. Oh Untuk oke, ya ya ya, mungkin kesehatan mental tadi bagus juga dok itu. Banyak orang stres sekarang. gitu ya, kesehatan mental. Kemarin tuh kita mau bicara mengenai kesehatan mental, udah gitu eh, apa infertilitas ya atau kurang subur gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oh Nah, iya dok, terus, minggu depan itu kan sudah fix itu dok yang infertilitas. Mungkin sakit mentalnya setelah itu kali dok ya. oh boleh, oke, Mm-mm. baiklah kalau gitu. Ya, Ya, yang minggu depan pokoknya itu kalau kita sudah, ya, kalau punya topik-topik apa yang menarik dan pengen dibahas boleh. Tapi kalau misalnya yang udah pernah kita bahas, tonton dulu edisi sebelumnya gitu. Jadi kalau ada yang minta sakit ya, jantung gitu ya, kan kita udah bahas sakit jantung. ya, ya, baik, baik. Oh ya, ini ada satu nih pertanyaan bagus nih. Berarti Ya, kalau orang pasien herpes itu bahaya ya kalau dia ikutan renang gitu ya di pemandian air panas atau apa kan suka banyak biar kalau kumannya mati. berenang, Nah, nah gimana? kalau misalnya lagi COVID, nular enggak gitu kan? Enggak, Hahaha. sebetulnya kalau di kolam renang itu udah dikasih larutan klorin. Makanya kalau kita berenang matanya perih kan? Matanya suka perih karena dia tuh ada kaporit. Kaporit itu Kaporit. sebetulnya klorin untuk ngebersihin virus dan kuman. Jadi sebenarnya dia nggak nular lewat Hmm. kolam renang gitu. Oh, termasuk herpes juga ya, Dok? Nggak keluar lewat Iya, kolam renang? enggak. Oke, Karena oke. ada kaporitnya itu. Kalau kaporitnya sesuai standar sih enggak. Tapi kalau kolamnya nggak pakai kaporit ya kolam biasa gitu ya, itu bisa jadi nular. Baik, baik, baik. Baik. Iya, Dok, nampaknya pertanyaannya sudah habis ya, teman-teman ya. Kita kasih ucapan terima kasih kepada Dokter Meta dan sebelum kita akhiri, kita akan pilih nih, Dok, pemenang kita malam ini. Oke. Jeng jeng. Teman-teman good team player sudah memantau gitu dokter. Memantau ini sudah final belum nih ya? Udah nih kayaknya udah final ya. Mari kita cari pemenangnya. Om Arigo boleh dibantu spotlight yang menjadi pemenang malam ini? Karena ternyata kandidatnya ada banyak ini di grup. Saya sampai bingung nih bacain mana jadinya. Oke, dipersilakan di spotlight Om yang menjadi pemenang malam ini dan jangan lupa pemenang malam ini nanti WA ke customer service one more ya nanti sampaikan aja untuk klaim hadiah Dokter Talk di hari ini ya. Hari ini tanggal 21. 21 ya. 21 Oktober. Oke. Gimana Om? Yang mana orangnya? Ada Bingung yang ya deg-degan karena nggak nih? semuanya menyimak dengan baik ya. Oh iya. Oke.
Oke, yang mana nih? Oke, ternyata pemenangnya kali ini adalah bapak-bapak. Coba kita cari ya, siapa yang merasa bapak-bapak? Yes, pemenangnya adalah Bapak Marno. Selamat Pak Marno. Hari ini Bapak adalah pemenang yang sudah terpilih dari Good Team Player. Baik, Bapak Ibu, Dr. Meta, terima kasih untuk malam ini waktunya dan sharingnya luar biasa. Bapak Ibu juga terima kasih ya. Hari ini ada 113 orang yang masih bertahan sampai sesi akhir. Saya rasa karena menunggu door prize juga ini, Dok ya. Oke, Pak Marta nanti jangan lupa WA ke CS ya untuk klaim hadiahnya Bapak ya. Nanti Bapak perlu kasih alamat juga ke CS-nya One More. Baik teman-teman, Bapak Ibu dan Dr. Meta, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri acara Dokter malam ini dengan kita mempraktekkan ya cara hidup sehat tadi yang seperti Dr. Meta ajarkan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu minggu Dadah. depan. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Terima kasih, Dok. Terima kasih.